untuk mengikuti pemberkasan nomor induk P3K adalah peserta yang memiliki kode R3T ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan memberikan informasi berkaitan dengan pengisian daftar riwayat hidup, di mana R3T malah sudah disuruh mengisi daftar riwayat hidup yang diberikan tenggat waktu mulai tanggal 10 sampai 25 Juli. Dan ini tentu bersamaan dengan P3K tahap 2. Kok bisa begitu? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui, untuk bulan Juli ini adalah momen pengisian daftar riwayat hidup bagi P3K tahap 2. Namun kita ketahui untuk R3T ataupun rekan-rekan yang mendapatkan formasi tampungan masih menunggu instruksi dari BKD terkait pengumuman mereka. Namun di sini Bapak Ibu, ada Pemda yang sudah mengumumkan R3T yang segera mengisi DRH. Ya, sebagaimana kita baca di laman JPNN, honorer R3T diminta mengisi DRH pemberkasan NIP untuk P3K Jabatan Tampungan. Nah, ini untuk informasi dari Jakarta bahwa para honorer yang masuk kategori R3T ya di lingkungan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, diminta mengisi daftar riwayat hidup untuk pemberkasan NIP P3K. Pada poin kedua pengumuman nomor 800 sekian tahun 2025 ditegaskan bahwa pelamar yang dinyatakan memiliki kode R3T selanjutnya juga mengisi DRH, di mana untuk honorer R3T itu selanjutnya harus menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSSN pada tanggal 10 hingga 25 Juli 2025. Baik, untuk jelasnya coba kita lihat ya pengumuman resminya. Nah, ini adalah pengumuman resmi untuk Kabupaten Kepahyang ya. Nah, ini pengumuman nomor sekian tahun 2025 tentang penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Menindaklanjuti surat Kepala BKN nomor sekian tanggal 30 Juni perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis tahun anggaran 2024 bersama ini disampaikan. Nomor 1, peserta seleksi kompetensi P3K Kabupaten Kepahyang berhak untuk mengikuti pemberkasan nomor induk P3K adalah peserta yang memiliki kode R3T ya di kolom keterangan pada lampiran. Nah, jadi R3T jelas di sini adalah berhak untuk mengikuti pemberkasan. 2. Peserta yang memiliki kode TH tidak hadir, TMS tidak memenuhi syarat, dan APS yang mengundurkan diri di kolom keterangan pada lampiran itu dinyatakan tidak berhak mengikuti seleksi tahapan selanjutnya. Nah, poin ketiga adalah berisi keterangan ya, di mana R3T adalah peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB 15 tahun 2025, namun ini adalah peserta dengan formasi tampungan. Nomor 4, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini ya untuk Kepahyang 30 Juni, jelas ya di sini kalau kita lihat. Nah, di bawah adalah bagian data-data yang memiliki kode R3T ya, semuanya rekan-rekan yang masuk pada formasi tampungan. Nah, kita lanjutkan informasinya tadi, bahwa pengumuman tentang pemberkasan P3K yang terdaftar di database BKN beredar di grup WA honorer peserta P3K. Sebelumnya BKN mengungkapkan 3 kategori honorer atau pegawai non-ASN yang masuk kategori R3T, di mana kode R3T diberikan kepada honorer database BKN yang termasuk pada formasi tampungan. Sebelumnya Deputi Suharmen menyampaikan bahwa R3T merupakan kode hasil seleksi P3K pada jabatan tampungan. Sesuai dengan jabatan tampungan hanya bisa diisi oleh mereka yang terdata dalam database BKN, tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi CAT pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, rekan-rekan ini akhirnya diikutkan ya, namun tidak memilih formasi apa yang akan mereka lamar. Nah, di antara kriteria yang masuk pada jabatan tampungan itu ada 3. Yang pertama adalah mendaftar CPNS tetapi tidak memenuhi syarat, atau tidak lulus ataupun tidak hadir. Nah, ini masuk dalam tampungan. Artinya mereka diberi kesempatan kedua. Kedua, mendaftar pada P3K tahap 1 namun juga dinyatakan TMS maupun tidak hadir.
Dan yang ketiga, instansi tidak membuka formasi bagi kualifikasi jabatan dan pendidikan yang bersangkutan. Sumarmin mengatakan Panselnas telah mengirimkan hasil ujian CAT peserta pada jabatan tambungan tersebut. Nah, ini menunjukkan memang kemarin pada tahap 2 mereka ikut ya dalam seleksi P3K tahap 2. Selanjutnya, instansi harus melakukan validasi atas data non-ASN yang masuk pada jabatan tambungan itu. Kenapa harus divalidasi? Karena instansi belum melakukan verifikasi terkait administrasi non-ASN tersebut. Di mana jika ditemukan mereka tidak aktif, maka instansi dapat mengusulkan perubahan status yang bersangkutan dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi rekan-rekan yang pelamar tampungan ataupun formasi tampungan ini dapat berbesar hati, bisa jadi nanti rekan-rekan juga akan diikutsertakan dalam pengisian DRH bersamaan dengan P3K tahap 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.